Nah, memang sangat bingung ya, yaitu kira-kira akan melanjutkan IKN atau menstop program makan siang gratis. Apalagi ketika saya melihat berita di sini ya, pasti juga akan sangat dilema sekali ya. Apalagi juga anggaran terbatas dan ada program yang harus dijalankan dua-duanya. Apalagi di sini ada berita Ketua Dewan Penasihat Gerindra Yosef Sudrajat Jiwandono mengaku tak ragu tunda pembangunan IKN Nusantara. Di sini juga tidak tanpa sebab. Karena apa? Karena di sisi lain juga ada program unggulan, yaitu program makan siang gratis yang membutuhkan dana yang cukup lumayan fantastis. Nah, di sini pertanyaannya yaitu apakah dua-duanya tersebut, yaitu IKN dan program makan siang gratis, apakah juga berjalan beriringan? Atau apakah program tersebut ada yang ditunda dan ada yang dilanjutkan, dan atau malah ditunda dua-duanya? Memang ini pertanyaan yang sangat serius sekali, di mana pembangunan IKN dan juga program makan siang gratis di sini adalah program unggulan dari Prabowo Gibran. Bahkan di sini dari artikel di sini, yaitu Ketua Dewan Penasihat Gerindra di sini bahkan mengaku tidak ragu untuk menunda pembangunan IKN dan lebih itu menjalankan program makan siang gratis, di mana program makan siang gratis adalah program andalan dari Pak Prabowo Subianto. Nah, pasti Anda terkejut ya ketika ada berita di sini, bahkan juga tidak ragu untuk menunda pembangunan IKN. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Marah Islam. Nah, saya jadi penasaran ya, kira-kira seperti apa ya beritanya di sini? Di sini dari kata logika. Dari sini pada 29 Maret 2024. Oh, berarti sudah lama ya, 1 bulan yang lalu. Di sini Ketua Dewan Penasihat Gerindra Yosef Sudrajat mengaku tak ragu tunda pembangunan IKN Nusantara. Saya tak ragu tunda IKN Nusantara, tegas Sudrajat Jiwandono, ayah dari Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Mulyatno Jiwandono dan kakak ipar Prabowo Subianto. Sudrajat Jiwandono nilai IKN bukan prioritas, lebih baik jalankan program makan siang gratis daripada proyek IKN, gas dia saat diinterview bersama Rosi Silalahi di Kompas TV pada 25 Maret. Nah, dari sini saya tidak mau punya target IKN harus rampung 2 tahun lagi, kata dia. Bagi saya IKN bukan prioritas. Menurut Sudrajat, program makan siang gratis lebih penting dari IKN. Jelas toh makan siang gratis untuk generasi yang akan membangun Indonesia, terang dia. Baginya pembangunan IKN bukan hal mendesak, masih banyak program lain untuk masyarakat. IKN bukan hal mendesak, ucapnya. Sudrajat menilai penduduk Indonesia terus bertambah. Percuma kan kalau penduduknya banyak tapi bodoh karena kurang gizi, ungkap dia. Kita belum mampu bicara finansial membangun IKN. Lebih baik jangan dulu bangun IKN. Saya tak ragu untuk menunda IKN Nusantara, tegas Sudrajat Jiwandono. Ya, seperti itulah. Jadi bahkan dari berita di sini sangat wow sekali ya. Saya kira di situ memang program IKN yang digagas oleh Presiden Joko Widodo itu seharusnya juga tidak ragu untuk meneruskan dan mengesampingkan program-program lainnya. Karena menurut saya di sini IKN juga harus dijalankan. Menurut saya juga sangat penting sekali program IKN di sini. Misalkan kalau ditunda 2 tahun misalnya, wah, seperti apa kira-kira IKN Nusantara di sini? Pasti juga akan ada rumput-rumput yang bertebaran di mana-mana, lumut-lumut. Karena 2 tahun di situ ya bisa saja akhirnya juga terlantar ya seperti hambalang. Ya, menurut saya semoga saja tidak demikian. Karena di sini memang dibutuhkan komitmen yang kuat untuk pembangunan IKN Nusantara. Karena pembangunannya itu tidak hanya 5-10 tahun, melainkan bisa saja 15 tahun pembangunan IKN Nusantara di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini realistis, haus mau minum dikuasai Hasyim, tanah dikuasai 9 naga, air dan tanah sudah dikuasai mafia semua. Siapa yang minat investasi? Pada berantem deh, gua demen liatin. Tentulah PS fokus masalah ekonomi secara nasional, geopolitik dan masalah global. IKN masih ke Samsul aja, biar tinggal di sana. Tetapi Kilurah sudah siapkan Jabodetabek Jur untuknya ya. Artinya Hambalang jilid 2 kah? Di sini dari Ageng, berat bos, duit APBN sebagian diarahkan ke IKN, belum lagi duit buat makan gratis. Proyek di atas proyek, kelihatan markup harga-harga barang persatuan. Artinya ya seperti itulah. Memang sangat sulit sekali, apalagi di sini juga membutuhkan dana APBN yang sangat besar sekali ya, yaitu pembangunan IKN dan bahkan juga
yaitu tentang program makan siang gratis yang menurut saya itu harus direalisasikan, karena di sini adalah makan siang gratis adalah program unggulan dari Pak Prabowo Gibran. Karena program makan siang gratis di sini, Pak Prabowo dan juga Gibran akhirnya terpilih, dan bahkan juga ada 58% masyarakat Indonesia memilih Pak Prabowo Gibran. Nah, dari sini bahkan ada berita, yaitu belak-belakan Prabowo soal sumber anggaran program makan siang gratis. Nah, di sini presiden terpilih belak-belakan soal makan siang gratis, termasuk soal sumber anggaran yang akan digunakan untuk membiayai program tersebut. Prabowo sangat yakin bisa menjalankan program tersebut. Optimisme itu ia tunjukkan dalam sebuah diskusi di forum Qatar Economic Forum yang dikutip dalam tayangan YouTube pada 16 Mei. Kami telah mempelajari semua angkanya, besaran anggaran, dan kami sangat yakin kami bisa melakukan itu, terangnya. Menurut Prabowo, timnya sudah melakukan perhitungan. Dana untuk membiayai programnya akan diambil lebih refocusing anggaran. Nantinya program yang tidak penting akan diundur dan dananya dialihkan ke makan siang dan susu gratis. Nah, dari sini bahkan juga ada program yang tidak penting akan diundur, artinya ditunda, dan di sini dialihkan ke makan siang gratis. Apakah benar ya apa yang dikatakan oleh Dewan Penasihat Gerindra di sini, yaitu tidak ragu untuk menunda IKN? Ya, kita lihat lagi drama selanjutnya. Di sini kami menghitung bahwa ini adalah masalah memfokuskan kembali dan mengurangi alokasi untuk kegiatan yang tidak penting. Jadi ini soal efisiensi, tata kelola yang baik, administrasi yang baik, manajemen yang baik jelasnya. Prabowo mengatakan program barunya ini tak akan membuat defisit anggaran melebar lebih dari 3%, sebab pemerintahannya akan melakukan dengan hati-hati seperti era Presiden Joko Widodo saat ini. Ya, seperti itulah. Kalau saya sih sebagai masyarakat biasa, semoga saja apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, termasuk yaitu program makan siang gratis di sini, ya bisa terwujud dan akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Di sini bahkan dari Gerindra, yaitu penundaan pembangunan ibu kota negara baru masuk akal. Wow, di sini padahal tertanggal 8 September 2020. Apakah memang benar ya? Ya, memang kita tidak bisa ya, yaitu memprediksi apakah IKN akan ditunda atau tidak. Tapi yang jelas dari berita di sini 8 September 2020 yang lalu, di sini penundaan pembangunan ibu kota negara baru masuk akal. Dan bahkan juga dari sini, yaitu berita dari Kata Logika, Ketua Dewan Penasihat Gerindra mengaku tak ragu tunda pembangunan IKN. Apakah hal tersebut ya sangat masuk akal? Ya, kita lihat besok lah seperti apa. Tetapi menurut saya sih IKN wajib dilanjutkan kan, karena sudah ya banyak uang yang keluar untuk pembangunan IKN. Jadi menurut saya sangat sayang kalau tidak dilanjutkan. Ya, nanti bisa menjadi seperti Hambalang Jilid 2. Di sini pemerintah memastikan menunda rencana pembangunan ibu kota negara IKN di Kalimantan Timur. Juru bicara Partai Gerindra menilai keputusan tersebut masuk akal. Masuk akal kalau ditunda, masuk akal, kata Habibur Rahman di Kompleks Parlemen Senayan pada 8 September 2020 yang lalu. Politikus Gerindra ini menjelaskan keputusan tersebut masuk akal karena saat ini Indonesia masih dilanda pandemi. Oh, di sini masih pandemi ya. Ya, tapi semoga saja semuanya bisa berjalan dan ya betul apa yang dikatakan Pak Prabowo, bisa refocusing anggaran yang tidak perlu ditunda dulu dan lain sebagainya. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.